Salah satu penugasan Pak Julius itu adalah cerita Pak Julius itu mengambil kapal perang di Jerman itu tahun 95. Kabarnya kapal itu, proyek pengadaan kapal itu ngeri-ngeri sedap. Sebetulnya bukan ngeri-ngeri sedap, tapi sedap-sedap ngeri. Apa yang saya lihat? Amazing. Sampah di mana-mana. Sampah dari besi-besi, kabel-kabel, terus kabel-kabel di atas ini semrawut bergelantungan. Sempat saya terbengong-bengong. Luar biasa. Ini kapal abis perang apa gimana ini? Pada tahun itu ada sebuah media massa ya Pak ya, Iya. yang pernah skandal itu Pak, Iya. menelusuri pengadaan kapal. Salah satunya adalah kapal yang Bapak jemput itu. Salah satunya dari 39. Jadi kalau mau faktual melihatnya, tulis berapa nilainya dan sebagainya ada di majalah tersebut. Tapi secara fakta bahwa saya menghidupi dan hadir di kapal itu. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi di Brigade Podcast bersama saya Fabian Januari Squado. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk bisa berbincang dengan seorang bintang 2 di TNI Angkatan Laut. Nanti beliau akan banyak bicara tentang penugasan pada era 90-an, di mana pada saat itu beliau diminta untuk menjemput sebuah kapal yang kapal ini ngeri-ngeri sedap. Nah, seperti apa ngeri-ngeri sedap? Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Selamat siang, Laksamana Muda Julius Wijoyono. Selamat siang Mas Fabian. Apa kabar Pak Baik Julius? Mas. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik. Ini rumahnya enak banget, adem gitu. Iya. Ini rumah mau masa ini kah? Masa selepurna tugas atau bagaimana Iya. Pak Julius? Saya memilih tempat ini karena lebih hijau, Lebih hijau. jauh dari keramaian. Iya. Kalau yang di kota kan banjir juga, panas. Di sini adem. Kalau pagi atau malam sejuk sekali enak. Tanpa AC. Tanpa AC, betul. Tanpa AC. Benar-benar sahabat kompas.com. Ini adem banget gitu Iya, ya. tanpa AC. Pak, biasa tapi Angkatan Laut biasanya maunya di pinggir-pinggir pantai misalnya gitu, nggak mau Pak? Punya rumah di sana. Hobi saya kebetulan ke pantai, jadi sekali-sekali ke gunung lah. Oh, Hobi saya mancing juga, Iya. kan sering ke pantai. iya. Jadi kalau terlalu sering ke pantai juga membosankan. Membosankan. Ya, Jadi ada sesekali variasi. boleh ya, Pak, ya? Ya, ada variasi. Oke, Pak. Salah satu peristiwa yang menarik dalam karirnya Pak Julius adalah yang menjadi sorotan ya Pak ya, pada saat Bapak menjabat menjadi Kadis Pen Angkatan Laut. Iya. Pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat peristiwa duka yang sangat bisa jadi mengguncang Indonesia Pak pada saat itu. Iya. Dan menorehkan rasa duka yang begitu mendalam atas hilangnya kapal Nenggala ya Pak ya. Iya. Bapak bisa menceritakan sedikit nggak Pak? Ada momen yang paling Bapak ingat terkait peristiwa tersebut? Iya. Sebetulnya bukan duka bangsa Indonesia, tapi Iya. duka dunia. Duka dunia Pak. Karena kami menganut faham bahwa Seaman Brotherhood, Seaman Brotherhood artinya apa tuh Pak? bahwa persaudaraan di antara pelaut-pelaut seluruh dunia itu sangat kuat. Budaya kami hampir sama, seperti budaya peluit, baju, bendera, dunia ini hampir sama. Jadi persaudaraan, persahabatan antara pelaut-pelaut di dunia ini terikat kuat. Kalau kita ke Ancol saja, ya kita ke Ancol, telunjuk kita masukkan ke air di Ancol, itu sudah menyatu ke Rusia, sudah menyatu ke Inggris, sudah menyatu ke Antartika. Hanya cukup menyelupkan telunjuk di Ancol. Itulah bagaimana kita tidak terpisah oleh daratan. Laut adalah kesatuan. Iya, iya. Nah, yang menarik dari peristiwa ini adalah ketika itu saya feeling jalan darat. Oke. Saya pakai mobil saya, jalan darat dengan pengemudi. Biasanya naik pesawat saya, turun Surabaya atau Banyuwangi, baru ke daerah operasi. Iya. Ini dari mana ke mana nih Pak? Dari Jakarta? Dari Jakarta? Ke Banyuwangi, karena Oke. kapal kami kan on board di kapal yang sudah ada dekat di Banyuwangi. Oke. Bapak Kasal udah berangkat dulu naik pesawat, Iya. saya jalan darat menggunakan mobil saya. Mobil. Ya. Ketika sampai di Watu Dodol, itu saya subuh terbangun. Kok ada perasaan nggak enak. Oke. Saya ingin berdoa, tapi udah teruskan. Begitu nyampe ke Lanal Banyuwangi, mendapatkan info bahwa KRI Nanggala hilang. Oh, berarti Pak, sebelum perjalanan dimulai itu sebenarnya peristiwa itu belum ada ya Pak ya? Belum.
Jadi kami diketahui setelah masuk ke Banyuwangi dinyatakan bahwa Nanggala hilang kontak dengan kapal markas. Itulah membuat kami semua terpukul. Ketika saya masuk ke Lanal Banyuwangi, situasinya sudah sangat mencekam. Karena kapal selam ini kan cukup tinggi resikonya. Betul. Momentum dinyatakan hilang ini itu sama persis ketika saya masih kecil. Bapak saya pulang dari tim-tim, pesawatnya dinyatakan hilang. Jadi rasa itu hampir sama. Dan pagi itu ya, siangnya seorang ibu sama anak datang menanyakan suami saya di mana. Rasa itu sama persis saya rasakan ketika saya masih kecil tuh. Umurnya kurang lebih sama. Jadi ketika Bapak masuk ke Watu Dodol, di Banyuwangi ya Pak berarti ya itu ya. Lalu dan ada firasat itu. Ada firasat. Ya. Lalu ternyata peristiwa hilang itu benar terjadi. Iya. Hilang Nanggala itu ya Pak ya. Nah terus ketika Bapak masuk ke Lanal, ada keluarga korban gitu Pak? Siangnya. Oh siangnya? Iya siang. Siangnya sudah tersebar info, entah dari mana ini berita sangat cepat menyebar bahwa hilang kapal Nanggala, hilang kontak. Iya. Lalu ada keluarga korban yang mendatangi Pak Julius? Iya, mendatangi Lanal. Menanyakan suami saya kemana. Jadi rasa ini itu sama dengan ketika saya masih kecil, bapak saya hilang, pesawatnya pulang dari tim-tim. Ada pihak dari satuan menginformasikan kepada kami bahwa bapak pesawatnya belum ditemukan. Jadi ketika ada peristiwa itu ya Pak, rasa itu sama. Rasa itu sama ketika bapak masih kecil. Hilang itu sama. Jadi saya percaya tidak ada kejadian peristiwa yang tiba-tiba. Kenapa kok pas saya jadi kadis penal? Jadi memang perjalanan hidup karir saya itu selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang membahayakan. Seperti di Sierra Leone, kemudian ngambil kapal dan sebagainya, itu selalu pada situasi seperti itu. Situasi yang menguras energi saya. Pak, yang ketika bapaknya Pak Julius dinyatakan hilang itu peristiwanya seperti apa dulu? Di tahun berapa, lalu peristiwanya seperti apa runutan itu Pak? Tahun 70. Bapak saya kan tugas di tim-tim sebagai kru pesawat. Avionik bapak saya. Tugasnya adalah merepair pesawat yang siap tempur, selalu siap tempur. Suatu ketika penugasan itu pulang naik pesawat Dakota. Dakota menyusuri pantai selatan, jadi lewat Flores Selatan. Flores Selatan, kemudian pesawat itu jatuh ke laut. Di Laut Flores berarti itu Pak? Di dekat Sumba. Dekat Sumba, Selatannya Sumba, jatuh ke laut, kemudian sebagian besar menggunakan skoci, bapak saya berenang, karena di situ ada ibu sama anak bayi. Ya, kemudian didorong menggunakan skoci sampai ke darat, pesawatnya tenggelam. Jadi hanya momen berapa jam pesawat itu udah hilang. Tapi kru selamat karena Dakota itu bisa terbang rendah tanpa baling-baling. Jadi masuk ke laut. Kemudian ke suatu pulau itu naik ke pohon yang tertinggi. Yang ibu hamil tadi, bawa anak tadi itu diambil jaringnya, jadikan bendera untuk menandai posisi SAR untuk mencari. Setelah 3 hari baru ketemu. Dari sebelum 3 hari itu saya sama ibu saya naik sepeda. Saya dibonceng sepeda sama ibu saya. Ini di rumah berarti ya? Ya, waktu di rumah. Saya sama ibu saya naik sepeda ke satuan menanyakan suami saya di mana. Jadi rasa itu sama, suami saya di mana. Saya sebagai anak kecil ya masih ingat peristiwa itu. Tolak kayak mau nangis gak bisa. Wajah itu saya lihat di anak itu waktu saya di Banyuwangi, anaknya prajurit Nanggala ini. Anak itu juga tidak bisa nangis, tidak bisa, hanya ya bingung kan itu. Tapi ibunya nangis, ibunya sedang hamil tuh waktu itu. Iya, itu rasa kembali. Rasa duka yang mendalam kembali. Dan duka mendalam ini tidak saya rasakan saja. Dunia, pelaut-pelaut seluruh dunia merasakan ini. Sehingga empati mereka mewujud menjadi sebuah bantuan SAR. Kemudian upacara-upacara di tugu-tugu mereka. Dunia. Pak, apa artinya Pak? Apa artinya kesamaan perasaan Bapak yang ternyata terulang di
pada saat kecil lalu terulang lagi di KRI kapal selam Nanggala itu. Apa artinya itu buat taruhlah buat Bapak sendiri dan mungkin buat institusi tentara TNI Angkatan Laut? Bahwa namanya prajurit itu terikat oleh satuan dan keluarga. Perjalanan hidup saya ini, saya anaknya Bintara, bapak saya. Bagaimana dulu simpati dari lingkungan keluarga di satuan, kemudian itu lahir juga, tumbuh lagi menguatkan kembali di peristiwa Nanggala. Rasa itu selalu sama. Dan ini bukan faktor kebetulan, tapi ini adalah pembelajaran dari Tuhan kepada saya bahwa nilai-nilai seperti itu wajib untuk terus ditumbuhkan. Bagaimana kita menugaskan prajurit, itu pun harus berpikir tentang keluarganya. Bahwa ketika dia berangkat, itu bukan hanya nyawa dia yang dibawa, tapi nyawa-nyawa yang di belakangnya, ada anak, istri, mungkin orang tua. Itu yang harus dipikirkan oleh para komandan satuan. Bahwa kita mengirimkan satu orang, itu bukan satu nyawa yang kita kirimkan, tapi nyawa-nyawa lain di belakangnya turut serta dalam penugasan itu. Tapi bukankah itu sudah menjadi risiko, Pak? Artinya apakah kalau misalnya nyawa keluarga segala macam itu turut dijadikan pertimbangan itu, apakah bukankah nanti dalam tanda kutip ya akan membebani tugas prajurit? Tidak. Dengan melibatkan nyawa-nyawa ini berarti kita sebagai individu itu juga harus memperhitungkan seperti itu. Kita berhadapan sama masyarakat, ketika kita penugasan dimanapun, itu memandang mereka juga sebagai saudara. Jadi menguatkan nilai-nilai spiritual, humanisme itu makin kuat. Kalau kita berpikirnya ke situ, sehingga tidak timbul arogansi, tidak timbul kesemena-menaan. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi Pak, tadi kan sempat Bapak dikabarkan hilang ya. Nah, orang tuanya Pak Julius berarti ayah ya. Ayah sempat dinyatakan hilang. Terus akhirnya kan 3 hari kan ketemu. Ini sebenarnya jalan ceritanya sedikit berbeda dengan para keluarga berduka di Nanggala. Nah, pada saat yang ayahnya Pak Julius ini diketemukan begitu, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Kalau saya ketemu bapak saya, kemudian kami biasalah bersyukur karena waktu itu lingkungan juga cukup kuat. Kita kalau bahasa Jawanya itu selamatan itu biasa, selamatan itu. Tapi beda dengan Nanggala ini karena tidak diketemukan sampai hari ini. Kenapa kok saya bawa mobil tadi? Kenapa ada perintah saya bawa mobil? Perintahnya perintah ke diri saya. Kok saya tidak naik pesawat? Ternyata dengan saya memiliki mobil sendiri, artinya tidak membebani satuan, itu saya mobilitas saya lebih tinggi. Karena segala macam upaya saya lakukan untuk menemukan Nanggala. Segala macam upaya. Ya, baik nyata maupun tidak nyata. Wah, maksudnya gimana tuh Pak? Ya, mau nak mau, kita selalu terikat sama dunia lain. Kita bertetangga sama dunia lain. Itu logik. Menjadi tidak logik karena keterbatasan kemampuan kita berpikir. Kalau kemampuan kita berpikir cukup dalam dan jauh, bahwa kita sama yang lain-lain itu sangat berdekatan. Ya, sangat berdekatan. Dan ketika itu terjadi, selain upaya-upaya operasi, juga saya melakukan upaya-upaya spiritual. Saya kaitkan sama kearifan lokal sepanjang Banyuwangi itu ada apa, Bali itu ada apa, semua saya kaitkan. Sehingga kalau misalnya pagi saya kerja di posko, malam saya melakukan tindakan-tindakan spiritual supaya segera ditemukan minimal posisinya seperti gimana. Apa yang Bapak temukan dari serangkaian tadi ya, baik itu operasi pencarian gitu dari satuan atau hal-hal yang Bapak anggap itu sebagai spiritual itu? Yang paling menonjol adalah tingginya simpati dunia. Ini sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Seluruh dunia sangat bersimpati dengan peristiwa Nanggala ini. Berdatangan. Kalau nggak salah di Jerman atau di mana itu, mereka upacara di tugunya sendiri untuk mendoakan sebagai Nanggala segera ditemukan. Itu. Terus dari kearifan lokal masyarakat Banyuwangi, budayawan mereka di sana juga turut membantu. Jadi bukan hanya militer saja.
teman-teman saya para budayawan ini itu pun turut membantu proses pencarian ini secara dengan teknologi mereka. Saya katakan teknologi karena itu teknologi. Ya. Di teman-teman saya di Bali juga melakukan hal yang sama. Jadi karena link saya budaya cukup kuat, mereka pun melakukannya secara ikhlas. Kami berusaha untuk menampilkan, menunjukkan, membuka supaya posisinya diketahui. Itu saja. Oke. Ya, apapun itu jangan sampai terulang lagi ya Pak ya. Tentunya kita berharap itu tidak terulang lagi dan mungkin ada evaluasi dari institusi pada saat itu atas peristiwa tersebut ya Pak ya. Selalu ada institusi. Selalu ada evaluasi setiap kita melaksanakan latihan baik aman maupun tidak aman. Aman dikatakan evaluasi, tidak aman ada insiden pun kita evaluasi. Pak Julius, ini kita beralih ke topik lain Pak. Salah satu penugasan Pak Julius yang juga sampai ke telinga kami Brigade Podcast itu adalah cerita Pak Julius itu mengambil kapal perang ya. Disebutnya kapal perang ya Pak kapal perang, di Jerman itu tahun 90-an akhir. 95 pertengahan ya justru ya. 95. Nah, itu kabarnya kapal itu proyek pengadaan kapal itu ngeri-ngeri sedap tuh Pak. Nah, mungkin Pak Julius bisa cerita mungkin awalnya gimana sih bisa ngambil ke sana itu? Sebetulnya bukan ngeri-ngeri sedap, tapi sedap-sedap ngeri. Sedap-sedap ngeri. Jadi lebih banyak sedapnya daripada ngerinya gitu. Apa gimana nih Pak? Definisinya. Kenapa sedapnya? Kami punya semboyan, join the Navy to see the world. Yes, true. Saya bergabung dengan Angkatan Laut, maka saya melihat dunia. Fakta itu. Karena saya di kapal, saya bisa melihat dunia. Saya bisa melihat 9 negara. Bahkan kalau saya total hari ini baru sekitar 26 negara. Saya masuki. Karena saya dulu SMP punya cita-cita, selain saya ingin jadi seminari, karena saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya ingin keliling dunia gratis. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah, diberikan kesempatan untuk mengawai kapal pertama saya dari luar negeri, yaitu KRI Teluk Parigi. Teluk Parigi, KRI Teluk Parigi. 539 nomor lambungnya. Itu memang sedap-sedap ngeri. Sedap-sedap ngeri. Sedap-sedap ngeri ini gini. Saya adalah tim Aju. Kami tim Aju 12 orang dari... Tim Aju itu apa sih Pak? Tim Aju itu adalah tim yang mendahului tim lain. Tim sederhananya tim advance gitu ya Pak ya? Tim advance. Itu siapa yang menugaskan Pak Julius dan komandan. Kami satu kapal satu kru ini, ABK-nya 52 orang. 12 orang diambil untuk menyiapkan 40 sisanya. Jadi kami diberangkatkan duluan ke Jerman Timur, kotanya namanya Rostock. Ada klub sepak bola sekarang di sana, Rostock ya. Datang ke sana, 12 ini tugasnya adalah untuk menyiapkan akomodasi, kemudian ruang makan atau long room, dan dapur. Tugas kami itu, tugas pokok kami. 12 berangkat. Masuk ke Rostock mendekati maghrib. Itu naik apa Pak berarti? Pesawat dulu. Naik pesawat. Berapa lama tuh tahun 95? Pesawat terakhir itu transit sampai ke komersil Pak? Komersil. Sampai ke Frankfurt, baru jalan darat. Kalau salah Frankfurt ya. Frankfurt. Jalan jadi darat. Indonesia Frankfurt. Indonesia Dubai, Frankfurt. Jadi kami mendarat Frankfurt, kemudian jalan darat. 12 orang tuh ya, 12 TNI Angkatan Laut. Ditempatkan di flat. Karena masih sore, masih cukup terang ya. Kemudian saya berinisiatif untuk mengetahui kapal saya seperti apa. Ntar lu sebelum lanjut ke situ, saya mau tanya dulu bayangan seorang Julius muda ya Pak pada saat itu ya. Berarti pangkatnya Letu. Baru berarti nih ya. Apa yang ada dalam bayangan Letu Julius tentang KRI Parigi? Wah, ini kan ditugasin ngambil kapal perang gitu. Sebelumnya kan saya pernah ngawai 2 kapal. KRI Yohanes, KRI Teluk Endi dulu pertama. Kapal pertama yang saya awai adalah KRI Teluk Endi. Teluk Endi 517. Itu buatan Korea, kapal baru. Saya awai di tahun 91 sampai dengan 93 awal ya. Kemudian dari Teluk Endi ini saya pindah ke KRI Yohanes. KRI Yohanes ini kapal perang Inggris HMS Gurkha kalau nggak salah. Kapal bekas. Buatan tahun 60. Tahun 60 diawai di Indonesia tahun 84. Di sana sudah ada meriamnya, kemudian radarnya sudah bagus ya kan. Kemudian
sistem pergudangannya itu sudah menggunakan semi digital. Jadi kalau pergudangan semi digital itu orang mesin ataupun elektronik hanya menyebutkan part number saja. Dengan menyebutkan part number, NSN, National Stock Number, saya tinggal membuka komputer, semi komputer tadi itu, membuka, saya lihat gudang nomor berapa, rak nomor berapa, laci berapa, sisa berapa. Itu digital. Sudah bisa seperti itu. Dan ketika saya ke Jerman untuk mengawai kabel Teluk Parigi, di sana sudah ada namanya KRI Teluk Manado. Bayangan saya tidak jauh lah dari Yohanes, Ende maupun Manado, udah rapi begitu. Saya tanya ke krunya Manado, ABK-nya Manado, kapal saya mana? Tuh, di sana tuh, remang-remang udah mulai maghrib. Berjalanlah saya dari Manado ke kapal yang belum berlambung 539 belum. KRI Manado ya Pak ya? KRI Manado, lagi jalan itu 537 kok salah. Iya. Lupa ya, Manado. Sandar, kemudian saya jalan dari Manado ke Teluk Parigi. Apa yang saya lihat? Amazing. Amazing ini apa nih maksudnya? Sampah di mana-mana. Sampah? Ya, sampah dari besi-besi, kabel-kabel, terus kabel-kabel di atas ini semrawut bergelantungan. Ini lukisan ini saya dapatkan ya. Lukisan ini saya ambil dari tempat sampah. Ini aslinya Teluk Parigi. Ada meriamnya, ada meriam haluan ada, di Buritan juga ada. Kemudian bom laut juga ada. Ini aslinya ini. Ya. Kemudian ketika saya masuk situ berantakan. Tidak ada penerangan. Jadi belum nyala lampunya karena maghrib kan. Jadi sempat saya terbengong-bengong. Luar biasa. Ini kapal habis perang apa gimana nih? Karena bersatunya Jerman Timur dengan Jerman Barat, maka teknologi Jerman Timur sangat ketinggalan. Bayangin tadi di Yohanes tahun 1960. Udah ada semi itu tadi ya? Sudah ada semi digital, komputer. komputer. Ini di KRI Teluk Parigi, namanya spare part, itu saya harus mengumpulkan. Jadi karena saking berantakannya, ini apa? Misalnya saya menemukan bohlam. Iya. Ini bohlam ini berapa watt? Saya kumpulkan bohlam berapa watt, masukkan plastik. Nozzle ini panjangnya sama nggak? Sama. Oh sama. Lebarnya besarnya sama nggak? Sama. Saya ikat jadi satu karet. Ditulis manual. Terus kemudian sikring. Sikringnya berapa ohm? Saya kumpulkan sikring. Kemudian baut-baut itu kumpulkan, ditulis buku. Jadi kalau KKM mau perbaikan, orang mesin mau perbaikan maupun orang radar mau perbaikan, oh belum ada radarnya, radar Gemini. Orang elektrik lah mau perbaikan, saya harus nunggu. Jadi kalau mereka bilang, "Lok, aku butuh ini." Ntar, itu ada di gudang atas, rak sekian. Semuanya di sini. Iya. Jadi saya harus nunggu. Dan ketika saya datang ke sana, saya harus menyiapkan ruang makan, contoh ruang makan mereka itu semua serba besi. Long room katakan long room, semua besi. Karena mereka mengandalkan keamanan, bukan kenyamanan. Aspek humanisnya ditinggalkan. Satu meja untuk 2 orang, besi. Ya, kami potongin bawahnya, gerinda potong, jadikan satu, las, kasih triplek tebal lu. Kemudian di bor, baut, baru kami kasih seperti wallpaper. Oke, dindingnya besi juga. Kami pasang triplek juga, bor, kasih wallpaper, bawahnya kasih karpet. Oke, ruang tidur juga begitu kita bersihkan. Kemudian lorongnya ini kan tadinya berantakan kabel itu kita sapu semua sampai sama dan saya menemukan gambar ini tadi. Semua keluarin. Kemudian supaya warnanya catnya sama, kita hanya pakai kacamata kayak kacamata apa tuh? Kacamata kerja itu, yang plastik itu. Tutupan rapat semua, semprot cat. Sudah semprot aja. Sehingga begitu tim berikutnya datang, oh sudah bagus. Nggak tahu aslinya kayak apa kapal itu. Pak, itu kok bisa Indonesia pada saat itu waktu itu pemerintah pengadaannya dari mana itu? Siapa yang melakukan pengadaan? Gini, kalau Angkatan Laut itu punya sistem perencanaan. Kita beli kapal di misalnya tahun ini. 2025 untuk 20 tahun ke depan. Betul. Di 2035, berarti 10 tahun kan? Iya. Kita harus merencanakan kapal yang ada di
modern ship itu karena kami adalah heavy of teknologi. 2035 untuk 20 tahun ke depan lagi. Per 10 tahun kami harus berpikir ke depan. Bukan kami harus setback. Bayangkan tadi. Ini kok setback ini. Nah, kok setback. Kalau mau tahu, tanyakan aja ke media besar yang waktu itu pernah dibredel. Oh, saya ingat. Ya, itu Saya ingat, Pak. faktual yang dia sampaikan. Iya. Oh, pada tahun itu ada sebuah media massa ya, Pak ya, Iya. yang pernah Cetak. skandal itu, Pak. Iya. Menelusuri atau menginvestigasi skandal korupsi di pengadaan kapal. Iya. Salah satunya adalah kapal yang Bapak jemput itu. Salah satunya dari 39. Oh, total ada 39 Iya. pengadaannya. Iya. Tipe LST ada 14. Saya kapal terakhir di Rostock. Oke. Jadi kalau mau faktual melihatnya, tulis berapa nilainya sebagainya ada di majalah tersebut. Tapi secara fakta bahwa saya menghidupi dan hadir di kapal itu. Tapi ketika Bapak datang lalu melihat kondisi ini saya jadi teringat ini nih, korupsi bis Transjakarta dulu di Jakarta. Beli, lalu ternyata yang datang barang rongsok lah dalam tanda kutip gitu. Apa yang lagi ini waktu itu berarti Bapak pangkatnya apa, Pak? Oh, Letu ya, itu ya. Apa yang dalam pikiran seorang Letu Julius tuh ngelihat pengadaan dengan barang yang dengan kualitas seperti itu? Saya tentara. Hierarki, Angkatan Laut punya trisila Angkatan Laut, namanya disiplin, hierarki, disiplin, dan kehormatan militer. Trisila Angkatan Laut. Hierarki, disiplin, sama kehormatan militer. Itu kami pegang teguh. Ya, hierarki bahwa bagaimana kepatuhan terhadap atasan, disiplin, ketegasan, sebagainya. Mau tidak mau kami awal itu. Dan bukan saya saja yang heran. Dengan pengawan, karena kapal itu dibuat untuk 6 jam. Oke. Operasi sendiri. Kapal itu punya meriam sendiri, punya bom anti kapal selam sendiri, kapal itu. 6 jam udah wilayah negara lain. Kami harus menjalani selama 2 bulan. 9 negara saya lalui. 9 negara saya lalui. Bukan hanya kami yang terkaget-kaget. Orang Jerman yang kami ajak makan untuk dinner itu heran. Kamu kok sulap long room saya? Apa kamu nggak takut kebakaran? Kamu 6 jam, saya 2 bulan ngawain. Satu. Jadi kami mengatakan waktu itu. Kemudian ini kan kapalnya hanya untuk 6 jam. Kamu berani ya? Bilang begitu deh. Dan itu terjadi ketika negara pertama yang saya lewati setelah Jerman adalah Prancis. Kotanya namanya Brest. Kami mengandalkan ramalan cuaca. Ramalan cuaca saat itu ketika kami mau bertolak itu sudah mengindikasikan ada badai. Tunda. Tapi komandan mencoba untuk keluar. Coba keluar, kapalnya montang-manting, masuk lagi. Masuk lagi. Dianggap sudah aman, kami keluar. Begitu kami keluar di Biscay. Biscay itu bagian dari Samudra Atlantik, pernah cerita Titanic tenggelam itu. Nah itu kami kena ekornya badai. Oh, ekornya tuh ya? Ekornya badai. Tadinya kan kami 2 kapal bersama sama kayak di Patiunus. Kalau ombaknya landai itu bisa berdampingan begini. Tapi begitu ombaknya naik turun kelihatan, tidak kelihatan, tidak kelihatan. Patiunus menyesuaikan kontur kapalnya, dia bisa siksak. Kalau kami harus melawan ombak. Harus melawan ombak. Ya. Apa yang terjadi ketika mau memasuki perairan Portugis? Kami punya diesel generator itu 4. Tinggal 1. Semua pintu dibuka, AC mati, listrik mati, kemudian listrik yang 1 generator itu hanya untuk mengawai kemudi sama radar saja. Kemudi darurat sudah diawai dengan HT. Begitu diesel generator terakhir mati, maka blackout. Mau tidak mau menggunakan kemudi darurat menggunakan HT. Kiri 5, kanan 5 atau pakai HT itu. Pakai HT. Jadi bayangannya gini, ada 1 orang yang melihat visual gitu, lalu ada 1 orang di 2 orang yang di visual. 2 orang. Karena di kiri sama kanan untuk melihat menggunakan kompas. Menggunakan kompas. Tapi dalam satu ruangan, dalam satu deck di luar. Ya, satu lantai.
Oke, jadi satunya ngarahin, Ya, satu lantai. satunya Ya. Ya. mengemudikan itu. Iya, di bawah menggunakan HT. Itu udah dirancang untuk latihan seperti itu. Sudah sebagian kru udah menggunakan life jacket. Saya tidak menggunakan life jacket. Kenapa, Pak? Ombak sebesar itu. Mau pakai life jacket juga percuma ya, Pak? Kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Oke. Kalau memang Tuhan mengendaki, whatever will be lah, katanya gitu. Oke, Pak, secara manusiawi ya, Pak. Ya. Oke, kita tahu ada hierarki, ada prinsip-prinsip di tentara yang mungkin itu harus jadi pedoman bagi seorang prajurit. Ya. Tetapi sebagai manusia, Pak, melihat seperti itu, apa enggak dalam tanda kutip ya, punya rasa kesal lah mungkin sedikit. Ya. Ini kok gue dapat begini, pengadaannya begini, ini gimana sih atasan atau bagaimana pemerintah pada saat itu misalnya gitu. Nih untuk lengkapnya baca majalah pada saat itu aja ya, Pak ya. Oke. Tapi apakah Bapak nggak merasa janggal gitu? Itu juga merupakan pembelajaran bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi siapapun yang sudah mengalami proses-proses seperti itu. Ya, learning by doing. Artinya bahwa Tuhan memberikan pembelajaran padamu untuk digunakan ke hari ke depan. Jangan pernah menyia-nyiakan anak buahmu. Berpikirlah bahwa di belakang anak buahmu tadi itu masih ada nyawa-nyawa lain. Itu ternyata ekornya sampai ke Nanggala dan sebagainya. Ya, jadi saya sangat yakin apa yang terjadi hari ini itu bukan faktor kebetulan. Tidak ada faktor kebetulan. Semuanya by design, semuanya by rancangan. Bagaimana kita mematuhi dan menggunakan rancangan itu untuk belajar ke depan, sehingga lebih dalam. Harapan saya sebetulnya kami ini prajurit di depan menghadapi situasi yang nyata, faktual, sulit. Kemudian kalau misalnya di darat itu dengan menghadapi musuh dan sebagainya. Ya mohon kami juga diperhitungkan perlengkapan kami. Belum lagi kita melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa dengan 3 zona waktu. Bangsa yang sangat besar. Sangat besar. 3 zona waktu, sumber daya alamnya luar biasa. Bangsa maritim. Betul. Sebagai sebuah keniscayaan bangsa maritim, mari kita kembalikan kejayaan Majapahit, kejayaan Sriwijaya, kejayaan Ratu Kalinyamat, untuk menjadikan bangsa ini betul-betul ditakuti, disegani seluruh kawasan. Oke, karena itu kan Letu Julius Muda, itu berarti itu kan artinya Bapak dulu melihat korupsi di depan mata, istilahnya gitu. Dan itu yang sebenarnya membekas di Bapak sehingga itu harusnya menjadi pelajaran bersama supaya itu tidak terulang lagi dan harusnya orientasinya yaitu laut adalah masa depan bangsa, gitu ya. Soalnya seorang presiden pernah berkata begitu, Pak. Iya, tapi saya kan tidak lihat korupsinya. Saya tidak melihat. Yang saya lihat adalah bagaimana proses kapal-kapal yang lama tadi, ya, kapal-kapal saya yang Yohanes, Teluk Inde, kemudian masuk ke Parigi ini. Bayangan saya harusnya advance, jadi sudah mengikuti perkembangan zaman. Artinya kalau misalnya kami punya KRI yang modern saat itu adalah Fatahillah class, Fatahillah, Nala, Malahayati. Itu sudah punya rudal kapal baru buatan Belanda waktu itu, baru. Harusnya di lebih depan lagi daripada itu, lebih modern daripada itu. Misalnya Lafayette dan sebagainya. Itu mengikuti perkembangan zaman karena kami heavy teknologi yang saya lihat itu. Yang disebutkan tadi oleh sebuah majalah tadi, contohnya saja ketika kami mau pengadaan sebuah barang, item barang misalnya, nozzle tadi misalnya. Itu harus melalui badan tertentu. Perusahaan tertentu yang sudah ditunjuk oleh tingkat atas, tingkat langitan lah boleh gitu. Jalur langit ya, Pak ya? Jalur langit itu. Sementara Bapak pada saat itu ya sebagai prajurit segala macam. Bagaimana membawa kapal ini dengan selamat sampai Indonesia? Itu tugas Bapak? Tugas saya secara umum. Secara khusus adalah bagaimana mensejahterakan orang di situ. Karena saya adalah kepala departemen logistik. Bagaimana membuat makan enak, bagaimana membuat hak mereka ketika pesiar di negara-negara tentu terpenuhi. Itu saya harus pikirkan itu, bagaimana pangkatnya, bagaimana pakaiannya. Tugas saya itu, mensejahterakan orang secara langsung. Dan Bapak nggak mau itu terulang lagi bagi prajurit Bapak sekarang? Harapannya demikian.
bahwa makin ke sini itu tingkat kesejahteraan harus makin tinggi. Karena yang dihadapi itu makin tinggi juga di luar. Kita harus mampu menyaingi perkembangan teknologi. Itu. Oke, jangan sampai ada lagi julus-julus muda yang melihat pengadaannya serampangan ya Pak. Ya mundur. Saya tidak berharap seperti itu. Oke. Berikan kami yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa ini. Untuk membawa bangsa ini disegani. Kalau kita lihat sebuah tulisan Latin, civis pacem para bellum. Kalau mau damai, siaplah untuk berperang. Siaplah berperang. Ya. Itu kan salah satu kalimat kesukaannya Pak Presiden sekarang juga itu Pak. Mari kita dukung Presiden untuk mengimplementasikan dalam pengadaan alutsista. Agar bangsa dengan 3 zona waktu ini betul-betul disegani. Kalau kita lihat di Korea Utara, dia punya rudal balistik. Betul? Para negara kecil takut. Mari kita bertanya kepada bangsa ini. Apa yang kita miliki supaya bangsa lain takut? Kita punya LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Kita punya Batan. LAPAN makan, apalagi program pemerintah yang ke-21 pengembangan teknologi di Dirgantara. Bagaimana mengembangkan LAPAN, drone dan sebagainya. Terus kemudian kimia. Kita lihat COVID kemarin apa yang terjadi. Kuatkan di biologi dan kimianya. Kuatan itu. Kalau kita sudah siap dengan itu, maka baru kita bilang damai itu ada. Tapi kalau kita tidak siap memiliki kemampuan itu, jangan berharap. Sekali lagi, bangsa ini 3 zona waktu. Sangat luas. Sumber daya alamnya tidak terbatas. PR berikutnya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusianya harus unggul. Kembali lagi ke zaman-zaman lalu, kita pernah memiliki sumber daya manusia yang sangat unggul. Itu. Artinya mengawal sumber daya alam itu juga bukan hanya kepentingan TNI aja gitu, tapi itu harus menjadi pemahaman umum masyarakat kita. Awareness ini harus ada di seluruh bangsa Indonesia. Oke. Ya supaya itu tadi ya Pak, kalau misalnya ada pengadaan alutsista itu jangan diprotes gitu kurang lebih Pak Produser. Kami tahu kebutuhan kami. Ya, izinkan kami untuk memenuhi kebutuhan kami berdasarkan kalkulasi yang sudah kami buat. Kalau tidak bisa dipenuhi, misal permintaan kami 100, penuhi saja yang 50 misalnya. Tetapi spekteknya itu biarkan kami yang menentukan. Cocok nih, sejalan sama Pak Prabowo punya visi dan misi. Pak Prabowo. Oke, Pak, lanjut tadi soal yang KRI Parigi tadi tuh Pak. Itu akhirnya setelah melalui ombak, lalu samudra segala macam, apakah masih ada tantangan itu dalam membawa pulang KRI itu ke Indonesia? Tantangannya masih alam aja sih. Alam ya. Dan mohon maaf, kami waktu perjalanan pulang itu tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata? Tidak ada persenjataan sama sekali. Pistol lah minimal gitu. Kan Bapak pistol tentara. Itu titipan. Titipan maksudnya? Artinya pengadaan TNI Angkatan Laut untuk satuan tertentu. Oh, jadi pada saat itu Bapak nggak bawa pistol? Ya, tidak ada. Cuma bawa pangkat dong berarti? Letu? Dan bawa doa. Bawa doa. Lah gimana Pak? Itu lihat kalau gambar itu ada meriamnya itu. Di depan luan. Di buritanya juga ada 2. Bom laut juga punya. Anti rudal itu kan nggak ada itu kota itu. Itu semua dipotong. Kosong semuanya. Nah itu yang beli, saya sebenarnya masih kok bisa sih gitu Indonesia pada saat itu beli barang jelek gitu loh. Tapi itu kan ya itu tadi ya, kalau mau tahu ya baca aja lah itu pada saat itu, googling aja lah ya pada saat itu siapa yang terlibat dan siapa yang itu. Ini side story-nya lah istilahnya. Kita nggak fokus ke arah sana Pak. Sebenarnya kalau kita berpikir tentang bangsa yang besar ini, harapan saya tidak hanya saya saja, tapi pelajaran masa lalu itu tolong dijadikan pedoman di masa kini dan masa depan. Jangan lagi kami harus tertinggal dengan teknologi sebelah. Kalau kita lihat Singapura itu kekuatannya seperti apa sih? Kapal selamnya berapa, pesawatnya berapa, dan sebagainya. Kalau kita mau bilang negara yang sebesar ini, sebagai negara maritim,
ya mau nggak mau outward looking, bukan inward looking. Lihat ke depan. Iya. Di luar itu seperti apa? Tantangannya seperti apa? Belajar dari perang Ukraina, Betul. belajar dari perang Israel dengan Palestina dan sebagainya. Tinggal modeling saja. Mau mana yang mau kita tiru, kita adopsi, kita modifikasi untuk strategi bangsa ini seperti apa. Iya. Tentunya Jangan juga setback lah. tentunya juga mempertimbangkan kita punya Anggaran. culture ya Pak ya. Iya, culture ya. Iya, iya. Oke. Pak, lanjut tadi, membawa pulang itu saya dapat informasi juga bahwa kan Bapak nggak bawa senjata nih gitu. Di perjalanan apakah ketemu musuh kah apa bagaimana? Ya, gitu? tadi waktu diesel generator kami tinggal satu, itu di perairan Portugal. Sebelah kami itu sudah membayangi kapal-kapal Portugal. Oh, pada saat itu situasinya masih perang mereka perang. tuh, Masih iya. kita konflik masalah tim-tim itu kan. Oke. Itu mereka ada di sebelah kita bayangin shadowing sampai kami belok ke Spanyol. Kan dari Prancis lewati Portugal baru masuk ke Spanyol. Iya. Spanyol baru ke Itali. Mhm. Napoli baru ke Jeddah, Mesir. Kemudian Jeddah, Djibouti, Oman, Pakistan, India, Indonesia. Apa ya 9 Pak, negara. geografinya 9 nih, 9,5. Ya. Rutenya itu rutenya. Oke. Nah, pada saat itu kalau di sekali dua kali tembakan selesai Bapak. Nggak selesai, cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada podcast ini berarti. Nggak ada. Jadi waktu ombak besar itu sebagian dari kami sudah menggunakan life jacket. Karena selain takut ombaknya, tapi juga takut khawatir diserang. Kalau serang gitu. tidak ya, karena kecil kemungkinan diserang. Oke. Kecuali kami masuk wilayah mereka. Oke. Ombak sangat besar. Saya 2 kali pelayaran di KRI menggunakan teluk ND, Yohanes maupun Parigi. Iya. Itu baru 2 yang saya ekstrim. Di ND itu pulang dari ND juga, ND Flores. Yang di Flores. Waktu bencana tsunami, Iya. itu kecepatan kapal saya cuma 1-2 knot. Kalah sama ombaknya. Ombak dari depan, angin dari depan. Waktu bencana tsunami. Dan kedua, waktu di Biscay ini, Iya. terkenal Biscay itu. Ternyata memang maknyus. Disitulah juga kita diuji seberapa dekat kita sama Tuhan. Kalau udah di masa-masa kritis ya Pak. Ya artinya Bapak seberapa dekat sama Tuhan, oh rasanya Tuhan itu seperti ini tuh. Jadi tidak ada yang ditakutkan lagi. Oh, oke. Itu semua pembelajaran. Day by day, apa yang diberikan Tuhan itu tidak ada yang gratis. Itu ada pembelajaran. Bagaimana tinggal memaknai. Kenapa mata di depan? Kenapa telinga di samping? Kenapa kok melihat orang kecelakaan? Kenapa kok kita mengalami ini? Itu semua learning, pembelajaran. Tergantung bagaimana kita memaknai itu. Iya. Kalau di Islam katakan, mohon maaf ya, ada istilah Iqra kan. Bacalah itu, baca itu. Baca itu. Maknai itu apa itu sebenarnya? Apa kok kamu taruh di depanmu itu? Kok kamu alami itu apa? Bapak saya jatuh. Iya, benar. Saya naik sepeda ontel apa yang zaman dulu itu. Iya. Itu kamu miskin lah, bapak saya itu hanya punya 1 kursi rewot itu, Bintara. Kemudian Nanggala, kemudian ini Parigi dan sebagainya. Dan banyak, kemudian saya pernah ke Sierra Leone juga itu. Ya semua itu pembelajaran. Iya. Jadi orang itu ada 2 tahap itu Pak Julius. Ada melek huruf dan melek makna. Oh iya. Nah, kita harusnya udah sampai Makna. ke melek makna tuh ya, Pak. Ya betul. Oke. Pak, setelah KRI Parigi itu tiba di Indonesia, apakah ada lagi yang ya dalam tanda kutip dipoles sana sinilah supaya pengadaan ini lebih kelihatan oke di mata publik gitu? Ada, tambahi dengan beberapa radar. Kemudian interior juga mulai diperbaiki lebih bagus lagi. Terus press room-nya juga mulai diperbaiki bagus lagi. Karena mereka tadinya menggunakannya untuk 6 jam. Tidak butuh press room yang sophistication ya. Iya. Sophisticated nggak perlu. Pak, KRI Teluk Parigi ini apa tugasnya di Indonesia setelah dia datang ke Indonesia dan setelah dipoles lah ya Pak ya, kita sebutnya dari situasi yang suram gitu sehingga jadi lebih baik dikit lah gitu. Tugasnya dia memang apa Pak di Indonesia? Untuk angkut pasukan, angkut tank. Angkut pasukan. Iya. Oke. Jadi saya belum dulu cerita ke belakang tadi. Oke. Sebelum KRI Parigi nyampe Indonesia itu ada KRI Teluk Lampung. Teluk Lampung. Yang insiden rampanya patah. Rampa. Rampa itu pintu depan yang untuk
jalan keluar masuk tank yang depan. Iya, Tidak ada jadi sejarah di dunia rampa itu bisa patah. Bisa tapi- dibayangkan Iya, oke, bahwa oke. itu adalah sebuah fenomenal bahwa kapal ini sudah tidak layak. Itu kapal buatan mana? Sama, Jerman juga? Iya. Oh, pengadaan yang sama? sama. Bobrok berarti pada saat itu. Pengadaan yang sama. Jadi Teluk Lampung dulu, kemudian Teluk Parigi. Jadi ketar-ketir ketika melewati Biscay Pak, sama. iya, itu dia pantesan. Sama. Jadi ini loh Biscay itu. Oh ini loh Biscay yang ditakutkan oleh para pelaut. Ya. Ombaknya ini tuh. Memang betul-betul ombak. Kita namanya di ujung ombak. Dia sama itu betul. Padahal kan ini gede, Pak. Kecil. Oh, kecil. Kecil kapal ini. Kayak kalau di rasio kan nih dengan kapal sekarang misalnya kayak kapal apa? Jauh, saya bayangkan ya. Saya dari Teluk Ende, itu panjangnya sekitar 100 meter. 100 meter, Kurang oke. lebih. Kemudian ke Yohanes juga panjang. Begitu Parigi, kecil. Berapa meter sih, Pak? Dimensinya? Saya lupa panjangnya. Pendek. Pendek. Hanya untuk, bayangin krunya saja hanya 52. 50. Teluk Ende krunya itu 110 Teluk Ende. Yohanes itu sekitar 115. 50 tuh kayak 2 kali speedboat lah. Aslinya dia diawali 30. Astaga, 30, Pak. 30 Ini aslinya. naik bis, Pak. Aslinya. Karena mereka tidak seperti kita ya. Padat karya, kalau saya sebutnya padat karya. Iya, padat karya Iya. ya. Oh, gitu. 52 itu termasuk dokter sama satu pemusik. Oh, oke. Ya. Jadi dalam pengadaan yang sama ternyata ada KRI apa tadi Teluk Lampung ya, Pak? Iya, ya? mengalami Itu insiden. ininya rampanya Patah, patah. sehingga dia harus tarik mundur. Isi perutnya rampa itu semua terbuang ke laut. Terbuang ke laut sehingga dia ditarik mundur. Oh, nggak salah Spanyol ya. Kemudian diperbaiki dan dibuatlah, kalau lihat kapal ini itu tidak ada istilah kandang burung di atasnya itu. Iya. Ini kapal ini Iya. aslinya. Setelah kejadian Lampung maka di atasnya dikasih kotak supaya ujungnya ini tidak lebih, karena ini yang sering Oh, iya. sering nyeduk ke laut. Nyeluk laut betul. Pokoknya betul-betul dalam, paus naik, ujung lagi, paus naik. Itu asik, Enggak asik sih, Pak. asik. Enggak asik sih. Disitulah seperti saya bilang tadi, letak seberapa dekat kita sama Tuhan. Ternyata indah semua, ternyata nikmat ini. Iya, iya. Gitu. Untung saya nggak jadi tentara, Pak. Kalau dari tengah laut, yang siang hari Iya. kita nggak lihat apa-apa. Laut Malam itu hari pokoknya. hanya lihat bintang saja. Sepanjang mata memandang tuh air. Iya. Kalaupun lampu kecil tuh, kalau kita deket pantai baru kelihatan lampu-lampu. Kalau lampu. begitu tengah, udah nggak lihat Nggak apa. ada ya. Betapa tidak berartinya kita sama jagat, sama semesta ini. Sampai Indonesia, perbaikan, kita ngangkut pasukan, ngangkut barang, ngangkut transmigrasi, migrasi ke Kalimantan berkali-kali itu ngangkut Oh, migrasi Transmigrasi, penduduk ya? Transmigrasi iya. penduduk Iya, ya? saya ngangkut migrasi. Terus bantuan sosial, kemudian bantuan bencana alam, Iya. kita juga antar-antar itu. Kapal itu fungsinya itu, asasinya untuk itu. Iya, iya. Iya. Bukan untuk patroli, bukan. Bukan untuk patroli ya? Bukan. Oke. Iya, apa namanya? Seru juga ya, Pak ya. Iya. Ternyata Pak Julius melihat korupsi kalau bisa kita bilang itu kan soalnya kasus itu kan nggak masuk, tidak dibuktikan di persidangan. Ya, Jadi mungkin terlalu dini lah kalau kita bilang korupsi ya, Pak ya. ya tanya aja media yang tadi. Tapi minimal faktanya seperti itu Iya. bahwa pengadaan dengan nilai ya tertentu pasti mahal ya, Pak ya. Iya. Tapi dapatnya barang yang seperti itu Iya. dan itu terjadi tahun 90 sekian. 5, saya 95 ngawai. Oke. Pak, kalau gitu kita closing, mungkin Pak Julius bisa memberikan harapan terkait proses pengadaan alutsista ke depan itu menurut Pak Julius yang oke itu seperti apa buat Indonesia? Ya, Ya. kami dari Angkatan Laut kan punya perencanaan Ya. untuk pengadaan alutsista. Perencanaan kami berdasarkan sama kalkulasi kekuatan sama ancaman. Ya. Jadi kami yang tahu kondisinya. Izinkan kami untuk memenuhi standar yang kami miliki. Untuk jumlah silakan disesuaikan sama anggaran. Tetapi spesifikasi teknisnya biarkan kami yang merancang agar ketepatan guna itu berhasil Iya. betul-betul optimal. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Julius Iya. ceritanya mulai dari
Yang pertama tadi adalah pengalaman spiritual bisa dibilang ya. Iya. Menghadapi atau apa namanya kehilangan hampir kehilangan orang tua pada masa kecil, lalu perasaan itu muncul lagi di sama peristiwa KRI Nanggala. Iya. Dan yang kedua adalah cerita soal yaitu dia menjemput kapal yang bobrok lah kalau kita bilang ya, pengadaan yang janggal pada saat itu. Iya. Oke Pak Julius, terima kasih ceritanya sudah bergabung di Brigade Podcast, dan sahabatkompas.com nanti kita akan ngobrol di episode selanjutnya yaitu tentang rekam jejak atau sejarah karir Pak Julius di Tentara Angkatan Laut. Berikut juga penugasannya di Sierra Leone. Iya Pak ya. Iya. Sierra Leone itu juga pasti nanti akan ada kisah-kisah heroik lagi Pak ya, dan humanis ya. Iya. Oke. Tonton aja Blood Diamond. Oke, Blood Diamond. Iya. Waduh, itu udah ada apa namanya clue-nya tuh kalau gitu. Oke, kalau gitu sahabatkompas.com, sampai jumpa di Brigade Podcast selanjutnya, karena setiap misi punya arti. Kalau di Sierra Leone ini, di film Blood Diamond, Leonardo DiCaprio, itu adalah sebuah negara yang kaya karena diamond. Jadi konflik karena diamond. Di sana ada 3 faksi yang bertempur. Jadi kesiapan penugasan itu kurang, tidak ada helm, tidak ada rompi. Helm saya adalah ini, rompi saya adalah ini. Tim leader saya, Letkol Dwi Ujianto, pensiun terakhir bintang 1, Laksma Dwi Ujianto, itu ditangkap. Kok bisa ditangkap Pak? Karena chaos. Komandan? Ada informasi kepala RUF Sangkoh itu ditangkap oleh PBB, sehingga semua unsur di bawahnya, seluruh wilayah itu ngamuk. Pak Dwi Ujianto tadi itu ditangkap, kemudian disimpan di batalion Gurkha, dikunci, tidak boleh keluar. Jam Rolexnya diambil, semua dilucuti semua. Nah, kemudian di wilayah Gurkha tadi dijemput oleh helikopter Chinook sama helikopter tempur, dihabisi desa itu habis. Dan sejak saat itulah Sierra Leone padam.